Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Aspuja Story. Semoga kalian selalu sehat sebelum mulai. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 37 Berjalan Melingkar dan Kuda-Kuda. Kamu terlambat 3 menit, kata pria berbaju hitam itu setelah membalikkan tubuh. Karena mengenakan topeng, jadi tidak bisa melihat ekspresi wajahnya, dan perkataannya juga sangat ringan dan datar, tidak dapat menebak suasana hatinya. Darwin merasa orang berbaju hitam ini bagaikan sebuah sumur, sangat tenang dan juga tidak dapat dilihat dengan jelas. Maaf, pertama kali datang, jadi tidak tahu jalan. Darwin segera menjelaskan. Aku hanya melihat hasil, kamu tidak perlu menjelaskan. Jika terjadi lagi, kamu tidak perlu datang lagi, kata orang berbaju hitam datar. Setelah mengatakannya, kedua kakinya dipisahkan seperti jangka, satu kaki berdiri, dan kaki lainnya diluruskan. Dalam sekejap, tubuhnya berputar satu putaran, dan muncul sebuah lingkaran berdiameter sekitar 5 kaki yang dibuat oleh ujung kakinya di tanah. Darwin melihatnya dengan wajah terkejut, dan ekspresi wajah yang hormat. Hari ini aku hanya mengajarimu berjalan melingkar dan kuda-kuda. 1 bulan kemudian kamu datang lagi. Jika lulus maka aku akan lanjut mengajarimu. Jika tidak lulus maka kamu dan aku tidak berjodoh. Ingat, proses berlatih seni bela diri itu sangat sulit. Jangan pernah berpikiran untuk menggunakan jalan pintas, kata orang berbaju hitam. Darwin menganggukkan kepala dengan serius, perasaan gembira mulai muncul dalam hatinya. Dia tumbuh besar dengan membaca novel dan drama silat sejak kecil, dia sangat tertarik dengan seni bela diri Tiongkok yang misterius. Dari buku-buku yang ditulis oleh para master seperti Nan Huaijin, Darwin sudah mengenal orang Tiongkok yang berbakat. Ada sangat banyak generasi senior yang memiliki seni bela diri yang sangat hebat, bagaikan dewa di daratan yang bebas. Pada saat ini, orang berbaju hitam mengatakan bahwa dia ingin mengajarinya seni bela diri. Bagaimana mungkin Darwin tidak merasa gembira? Darwin merasa bahwa ada pintu lain dari dunianya yang dibuka. Kehidupannya masuk dalam jalur yang aneh dan penuh semangat. Selanjutnya, pria berbaju hitam berdiri dan membuat gerakan sederhana, seperti pohon tua yang berakar, batu yang berdiri tegak. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi memberi Darwin perasaan tertekan yang sulit dikatakan. Rasanya dia adalah sebuah bom, meski tidak bergerak, tetapi penuh dengan energi luar biasa yang bisa meledak setiap saat. Ini adalah kuda-kuda kumpulan energi Ki8 diagram. Cobalah, ingat. Malam ini kamu boleh menanyakan apa yang tidak kamu pahami. Setelah malam ini, kamu tidak akan memiliki kesempatan bertanya lagi. Orang zaman dulu mengatakan kuda-kuda selama 3 tahun bagi pemula. Kuda-kuda sangatlah penting, jadi jangan meremehkannya, kata pria berbaju hitam dengan serius. Darwin menganggukkan kepala lagi, kemudian melakukan kuda-kuda. Awalnya Darwin merasa sudah mirip, tetapi dia segera dimarahi habis-habisan oleh pria berbaju hitam itu. Kemudian setelah Darwin meminta masukan dengan gugup dan berhati-hati, pria berbaju hitam itu mengatakan setiap detailnya sekali lagi, dan mendemonstrasikannya sebanyak 2 hingga 3 kali. Untuk melihat lebih jelas, Darwin diam-diam mengaktifkan kemampuan visual tembus pandang, dan pemandangan tak terduga telah terjadi. Dia benar-benar bisa melihat aliran energi ki dan darah pria berbaju hitam, serta jejak peregangan otot dan tulang, dan beberapa titik terang yang terus berubah seiring dengan napasnya. Setelah identifikasi yang cermat, Darwin menemukan bahwa ternyata titik terang ini adalah apa yang disebut sebagai titik akupuntur. Tampaknya titik akupuntur dari intisari pengobatan tradisional Tiongkok memang ada, dan bukan seperti apa yang dikatakan para pendukung pengobatan barat yang mengatakan bahwa itu hanya fiksi belaka. Segala sesuatu tentang pria berbaju hitam itu terpampang di depan matanya. Darwin menekan rasa terkejut dalam hatinya,
Ketika mempelajari kuda-kuda kumpulan energi Ki lagi, dia mulai memodifikasi dan menyempurnakan gerakannya sesuai dengan arah pergerakan energi Ki dan darah serta jejak peregangan otot dan tulang pada pria berbaju hitam. Setelah 3 atau 4 kali, pria berbaju hitam itu akhirnya puas. Dengan adanya trik ini, selanjutnya Darwin lebih percaya diri. Awalnya mengira bahwa lingkaran yang digambar di tanah akan sangat misterius, tetapi tanpa disangka, ternyata pria berbaju hitam itu hanya berjalan mengikuti lingkaran, meskipun ada beberapa detail, juga sangat sederhana. Darwin tidak mempercayainya, maka dia berjalan melingkar, namun dia merasa pusing. Saat ini dia baru menyadari bahwa terkadang yang paling sederhana adalah yang paling sulit. Tanpa terasa, 2 jam telah berlalu, Darwin telah menguasai berjalan melingkar dan kuda-kuda. 2 buku muncul di tangan pria berbaju hitam, dan berkata, "Kamu pulang dan pelajari kedua buku ini dengan cermat. Jika di pertemuan berikutnya kamu bisa memuaskanku, maka kamu boleh menanyakan apa yang tidak kamu pahami. Jika kamu tidak bisa memuaskanku, maka lupakan saja." Darwin menerima buku itu dan melihatnya. Salah satu buku yang berjudul Elemen Campuran Tenaga Ki, mencatat metode pelatihan tenaga Ki, dan buku lainnya berjudul Nine Mysterious Needle, yang ternyata merupakan buku pengobatan kuno. Setelah dibaca secara singkat, Darwin tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Senior, aku masih harus belajar keterampilan medis." Medis dan seni bela diri sama-sama mengeksplorasi struktur tubuh manusia. Bagaimana kamu bisa memahami tubuh manusia secara mendalam jika hanya mempelajari seni bela diri tanpa mempelajari keterampilan medis? Jika tidak memahami aliran darah, organ, dan anggota tubuh manusia, bagaimana kamu bisa memanfaatkan tubuhmu untuk menyerang secara maksimum? Sama seperti kamu memiliki pistol, tetapi tidak bisa menggunakannya, bagaimana cara membunuh dengan satu pukulan? Seni bela diri adalah keterampilan membunuh, bukan pertunjukan. Seringkali kamu bertarung dengan orang, jika terluka parah, maka perlu menyembuhkan diri sendiri. Apakah kamu masih menunggu lawan membantumu, menunggu tim medis datang menyelamatkanmu? Kata pria berbaju hitam dengan nada buruk. Darwin menganggukkan kepala dengan tulus, dan berkata, "Aku sudah mengerti senior, terima kasih." Masih ada satu pertanyaan yang ingin junior tanyakan, bisakah Anda mendemonstrasikan elemen campuran Qigong? Aku ingin memiliki sedikit kesan, dengan begitu aku bisa mempelajarinya lebih cepat. Mendemonstrasikan. Gerakan non-fisik ini, semuanya adalah gerakan internal dari energi Qi, baiklah aku akan menjelaskan secara singkat kepadamu. Pria berbaju hitam juga tidak menolak. Dia duduk bersila di tanah. Setelah menjelaskan tentang beberapa poin penting, dia bermeditasi sendiri selama belasan menit, bagaikan biksu tua yang bermeditasi dengan tenang. Dari luar tidak terlihat ada perubahan apapun, tetapi Darwin dapat melihat perubahan aliran energi Qi di tubuhnya melalui visual tembus pandangnya. Udara yang masuk dari lubang hidungnya turun secara perlahan ke perut bagian bawah, menetap di pusat energi, dan bergabung menjadi sebuah massa udara yang aneh, kemudian mengalir hingga bagian perineum dan anus, masuk bagian belakang punggung, dan mencapai ujung kepala, kemudian mengalir ke alis kemudian dada, dan turun melewati perut bagian bawah lagi dan memasuki massa udara di pusat energi. Ini adalah sebuah siklus. Darwin melihatnya hingga tertegun, sekujur tubuhnya merinding. Dia bahkan melihat perubahan di setiap titik akupuntur dan aliran energi Qi di tubuh pria berbaju hitam itu. Ditambah dia memiliki ingatan yang baik, semua ini telah disalin dan ditanamkan secara paksa dalam pikirannya. "Masih ada pertanyaan?" tanya pria berbaju hitam itu. "Tidak ada lagi, terima kasih atas pengarahannya senior." Darwin membungkuk dan memberi hormat. Pria berbaju hitam itu menganggukkan kepala dan berkata, "Di pagi hari bulan depan, kita bertemu di sini lagi. Semoga dalam 1 bulan ini kamu berlatih kuda-kuda dan berjalan melingkar dengan baik. Jangan mengecewakan aku,
sampai jumpa. Setelah selesai mengatakannya, kedua kaki pria berbaju hitam menyentuh lantai, kemudian melompat dengan ringan, dan tiba-tiba terbang sejauh 4 hingga 5 meter, kemudian mendarat di cabang pohon pinus terdekat seperti menginjak tanah. Orang itu meluncur seperti burung elang, sangat bebas dan menghilang begitu saja dalam sekejap mata. Darwin melihat hingga matanya terbelalak dan mulutnya tercengang. Jurus seperti itu benar-benar bisa dikatakan melampaui batas ilmu sains. Gaya gravitasi hanya omong kosong belaka. Dia bahkan merasa lebih bersemangat dan menantikan perjalanan seni bela diri di masa depan. Pada waktu yang tersisa, Darwin tidak meninggalkan paviliun pengamatan bulan hingga fajar. Dia terus berlatih berjalan melingkar dan kuda-kuda. Dia memiliki visual tembus pandang, mengintip pergerakan darah dan energi di dalam tubuh, pergerakan otot dan tulang. Dia terus melakukan penyesuaian tanpa henti. Sekarang gerakannya sudah tidak berbeda jauh dengan gerakan pria berbaju hitam, yang tersisa hanyalah latihan keras siang dan malam. Setelah melihat jam tangan yang menunjukkan pukul 8 pagi, Darwin baru turun dari gunung dan naik mobil kembali ke kota Ainclack. Meskipun dia tidak tidur sepanjang malam, namun tubuhnya penuh energi dan tidak kelelahan sedikit pun. Ditambah lagi berkat bimbingan dari Master Misterius, hatinya sangat senang dan bersemangat. Sepanjang jalan ketika mengendarai mobil, Darwin juga memutar musik. Setelah tiba di kota Ainclack, tiba-tiba ada sebuah mobil Haima yang melaju keluar dari tikungan tajam. Darwin tidak sempat menghindar dan mobilnya sudah tergores, dan pengemudi mobil Haima juga menghentikan mobil. Dan Darwin tercengang ketika pengemudi mobil Haima itu membuka pintu dan turun dari mobil. Ternyata orang itu adalah teman sekelasnya, Enrico. Enrico yang mengambil batu giok kuno palsu untuk membayar uang seharga 60 juta. Karena jendela mobil ditempel kaca film, Enrico tidak dapat melihat Darwin yang ada di dalam mobil. Sebaliknya, dia sedikit gugup karena mobil yang dia gores itu adalah Mercedes-Benz S600. Lagi pula, mobil mewah seperti ini pasti akan menghabiskan biaya perawatan sebanyak puluhan hingga ratusan juta. Setelah menyeka keringat dingin di dahinya, Enrico mengetuk jendela dengan hati-hati dan berkata, "Maaf, aku mengemudi dengan agak cepat." Darwin membuka jendela mobil. Kemudian ekspresi wajah Enrico segera membatu. "Kamu." Darwin menganggukkan kepala. "Sudah kubilang, kamu sudah menjadi kaya. Apakah ini mobilmu? Atau kamu meminjamnya dari orang lain?" Tanya Enrico yang tidak bisa menahan rasa senangnya. "Milikku." Darwin menjawab pertanyaannya dengan ekspresi datar. "Sudah kubilang, teman lama, kamu sudah hebat. Sejak awal, aku sudah melihat bahwa kamu bukan orang biasa. Saat kuliah, kamu sudah sangat cerdas. Sepulang sekolah kamu juga sangat rajin. Kuncinya adalah kamu memiliki otak yang cerdas. Cepat atau lambat kamu pasti menjadi lebih unggul dari orang lain. Menjadi seperti sekarang ini, membuktikan bahwa orang beruntung benar-benar memiliki takdirnya sendiri. Untunglah dulu aku sering membujukmu untuk mengundurkan diri dari melaut. Sekarang kamu melakukan bisnis apa? Apakah mendapatkan keuntungan yang besar? Jangan lupa membimbing aku, teman lamamu ini." Enrico mulai berusaha menyanjung Darwin. Enrico juga memberikan rokok sambil tersenyum untuk menyanjung Darwin. Dia berbeda jauh dengan Enrico yang memaksa Darwin untuk membayar uang muka untuk cicilan ruam. Darwin masih mengingatnya. Darwin benar-benar merasa mual ketika melihatnya. Sebelum Enrico selesai berbicara, Darwin berkata, "Maaf, apakah aku mengenalmu? Sepertinya kamu salah orang, selamat tinggal." Setelah mengatakannya, Darwin menginjak pedal gas dan pergi. Enrico tercengang di tempat. Ekspresi wajahnya marah, kesal ditambah dengan penyesalan. Namun, setelah mengerutkan alis, ada sebuah cahaya yang melintas di matanya. Meskipun Darwin telah berubah menjadi kaya berkat giok kuno palsu Enrico, namun Darwin tidak akan berterima kasih padanya.
Ketika Enrico mengambil barang palsu untuk membayar tunggakan sebesar 60 juta, persahabatan antara mereka berdua sudah tiada. Prinsip Darwin adalah berdasarkan kesalahan yang dilakukan orang, maka orang itu ditakdirkan untuk tidak bisa dimaafkan. Setelah tiba di perusahaan lelang Sinstar, seperti biasa, Darwin masuk ke dalam gudang dan mulai menyerap energi abu kuno dengan alasan mengidentifikasi barang palsu. Hanya saja, kali ini dia telah menemukan perubahan. Dirinya bahkan telah menyerap energi abu kuno dari 30 koleksi sekaligus, namun tidak ada reaksi negatif. Setelah berpikir dengan baik-baik, pikirannya terhubung pada latihan kuda-kuda di malam hari. Kemampuan bergerak seseorang kecil, maka secara alami dia akan makan lebih sedikit, porsi makannya lebih sedikit. Jika kemampuan bergeraknya besar, maka akan makan lebih banyak, porsi makan juga banyak. Setelah energi abu kuno ini diserap ke dalam tubuh, pasti sebagian darinya akan dikonsumsi sesuai dengan aktivitas Darwin, dan sisanya dikonsumsi ketika memelihara tubuh. Sepertinya bisa menggunakan energi abu kuno sebagai suplemen energi untuk berlatih kuda-kuda dan berjalan melingkar. Setelah memahami poin ini, Darwin merasa senang. Pada sisa waktu, dia mulai melakukannya secara teratur, menyerap energi abu kuno terlebih dahulu, kemudian berlatih kuda-kuda, lalu berjalan melingkar, membentuk sebuah siklus yang aneh. Seharusnya, berjalan melingkar selama 1 jam akan membuat dirinya pusing, tetapi dengan adanya suplemen energi abu kuno, dia tidak merasa lelah sama sekali. Waktu istirahat juga langsung ditiadakan, tanpa terasa, pagi hari telah berlalu. Darwin bahkan merasakan perut bagian bawahnya membesar. Jadi dia langsung duduk di lantai gudang dan membuka buku kuno elemen campuran tenaga Ki.